Hai Sana, terima kasih sebelumnya jika cerita ini sempat dibacakan. Semoga Sana selalu dalam keadaan sehat. Waktu itu aku dengerin salah satu podcast kamu yang berjudul Virtual Feelings dan aku teringat dengan seseorang. Seseorang yang bisa dibilang dulu sangat humoris. Kita panggil saja dia Arsy. Aku ketemu dia waktu aku duduk di bangku 1 SMA. Kebetulan aku ini sangat suka main game, sampai tiada hari tanpa begadang. Kadang capek sendiri, tapi ya gimana, mungkin udah kecanduan. Pada saat itu, game ini mungkin belum terlalu banyak diketahui orang, dan sampai aku menemukan sebuah klan yang ternyata jadi awal pertemuan aku dengan dia. Iya, ketemu di chat doang kok. Lalu diundanglah aku ke grup lain yang isinya banyak orang dari berbagai daerah. Sampai akhirnya ada satu orang yang mengirimkan aku stiker dan menyambutku dengan sangat ramah di chat pribadi. Iya, itu Arsy. Sejak saat itu, kami sering bermain bersama. Kalau sama dia, waktu gak ada rasanya. Semakin sering, semakin terbiasa, sampai akhirnya dia telepon aku untuk bilang sesuatu. Dia nembak aku. Aku bingung. Karena bagaimana kita bisa saling jatuh cinta? Aku gak bisa kasih alasan untuk nolak. Karena waktu itu aku juga ngerasain hal yang sama. Dia beda. Dia bisa bikin aku bahagia, meski cuma lewat chat. Itu yang ada di pikiranku waktu itu. Setelah setengah tahun lamanya, dia baru mulai menunjukkan hal-hal yang gak pernah dia tunjukin sebelumnya. Mulai sering ngilang lah, balas sesempatnya, dan makin kesini makin parah. Pernah aku chat seminggu yang lalu gak dibaca, dan aku biarkan karena aku pikir dia lagi sibuk dengan tugas-tugasnya. Karena aku penasaran, aku coba DM dia menggunakan second account Instagram yang gak diketahui orang-orang. Tentu saja dengan foto temanku yang cantik. Aku coba untuk follow dia dan mengirimkan beberapa pesan. Kamu tahu, Paus, gak ada 5 menit dia langsung balas. Dan dari situ aku tahu bahwa aku udah bukan orang yang dia butuhin lagi. Bahwa ya sebenarnya tanpa aku pun dia gak apa-apa. Sakit, Us. Aku udah terlalu serius untuk cerita yang ternyata sebercanda ini. Dari situ aku mutusin dia dan meluapkan semua kata-kata yang ada di kepalaku. Namun tetap tidak terlihat ada balasan satupun dari dia. Dan beberapa bulan kemudian aku melihat salah satu story dia, isinya foto perempuan yang sedang makan es krim dan ya, itu pacarnya. Yang aku tahu, cerita kita belum selesai, tapi dia udah buka buku yang baru. Jadi mau gak mau, aku harus tamatin cerita ini sendirian kan. 2 tahun setelah kejadian itu, aku udah merasa pulih. Aku tetap melanjutkan bermain game walau sebenarnya hampa kalau gak ada dia. Sampai tiba-tiba ada chat di Instagramku yang ternyata emang dari dia. Aku bingung campur aduk, senang atau sedih. Dia minta maaf atas semua kecewa yang dia berikan dulu. Dan aku cuma balas pesannya sesingkat mungkin. Dan tiba-tiba dia cerita bahwa dia udah putus sama pacarnya. Aku gak tahu dia tulus minta maaf atau hanya gak pengen kesepian. Tapi yang jelas, aku hargai usaha dia untuk mengakui kesalahan yang dulu-dulu. Aku pikir aku udah sembuh, Us. Tapi ternyata enggak.
Setelah permintaan maaf itu, aku makin jadi sering chat lagi. Walaupun gak pengen kejadian dulu terulang, tapi rasanya susah. Selalu ada tempat kosong di hati aku yang aku sisain buat dia. Iya, aku jatuh cinta kembali. Beda rasanya dari yang pertama. Aku bener-bener berpikir aku gak pernah bisa. Biasa aja kalau orangnya itu dia. Semoga aku gak jadi pengecut untuk mengikuti kata hati dan kepalaku. Dan beberapa minggu lagi aku akan ke kota dia. Walau bukan dia tujuannya, aku berharap semoga aku dan dia sempat bertemu. Semoga semua ragu tidak kunjung semu.